Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati tuan rumah saudara kita Andi Sumarlin. Yang kami hormati guru kita Al-Makaram Al-Ustaz Muhammad Syarifuddin STAI. Yang kami hormati Ketua Majelis Pencinta Al-Quran saudara kita Asri Kurni. Yang kami hormati Bapak-bapak hadirin jemaah pencinta Al-Quran Asyari, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persembahkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya pada malam hari ini. Kita masih diberinya nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang dan barokah. Semoga nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi dimuliakan oleh Maha yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Ungkapan cinta kita kepadanya dikemas dalam selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adapun maksud dan tujuan kita datang ke tempat saudara kita Andi Sumarlin ini yaitu belajar tentang ilmu tajwid, yaitu suratul Fatihah. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kirim Fatihah khusus yang akan disampaikan oleh saudara kita Kali. Yang ketiga yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh saudara kita Andi Sumarlin. Yang keempat yaitu pelajaran ilmu agama tentang tajwid, yaitu surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Muhammad Syarifuddin STAI. Dan yang kelima yaitu doa ini akan dipimpin oleh guru kita Mas Syarifuddin STAI. Dan tujuh penutup. Untuk mendapat keberkahan pada malam hari ini, pada acara kita malam ini kita buka bersama-sama dengan lepaskan hamdalah. Untuk keberkahan kita malam hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa alal bait kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya Fatihah khusus yang akan dipimpin oleh saudara Gali. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah khusus pada almarhum dan almarhumah yang tercatat di buku ini. Al-Fatihah ala hadiniyah, sunnah salihah,
إلى رضا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات khususan almarhum Haji Nanci Hasan bin Makassar, almarhum almarhumah Robana binti Jahri, almarhumah Rohima binti Leman, almarhum Nadek Ciko Alparek bin Darmin, almarhum Jahri bin Naham, almarhum Muharram bin Majidin, almarhumah Salamah binti Masilin, almarhum Albani bin Sunario, almarhum Sunario bin Adam, almarhum Azakwan bin Abdullah, almarhumah Kuroniyah binti Abdul Roni, almarhumah Mulia Harti binti Azakwan, almarhumah Zulfi Armanda binti Azakwan, almarhum Amri Kulmah bin Albani, almarhum Heri bin Albani, almarhum Juni bin Azakwan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Aku salah deh, yang kau masuk itu. Hah? Yang aku salah, yang kau masuk itu. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Gali yang telah memimpin Fatihah khusus tadi. Semoga Fatihah khusus tadi disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kesambutan yang akan disampaikan oleh saudara kita Gali Sumarlin, kepadanya dengan rahmat kami kesini. Banyak pantun ini gitu. Yuk. Setelah mana HP kita nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya badah. Allahumma ya fariqal furqan wa munjilal Qur'an bil hikmati wal bayan wa qala rabbi surli sudri wa yassirli amri wa luqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan tentunya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin STAHI. Insyaallah guru kita ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Majelis Pencipta Al-Quran, yaitu saudara kita
Asri Murni. Semoga saudara kami ini dirahmati dan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati seluruh jamaah majelis pencinta Al-Quran yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajam kami. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita persembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang barokah, nikmat kesehatan, sehat lahir dan batin, dan masih banyak nikmat yang lainnya tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sosok figur pemimpin yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebagai ungkapan rasa cinta kita dan rindu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang kami muliakan, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di tempat kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin STI yang selalu istiqomah untuk membina kita, mengajarkan kita untuk di jalan ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah MTA Syarif yang jauh-jauh datang, yang istiqomah untuk mengikuti pelajaran kita pada malam hari ini. Dan juga kami mohon maaf kepada seluruh jamaah dan juga guru kami apabila penyambutan, penerimaan, dan penempatan kami kurang layak atau berkenan di hati, karena inilah keadaan kami, dan kalau kami ada kurang yang berkenan tata krama kami, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin jamaah yang kami muliakan, adapun maksud dan tujuan kami mengundang seluruh jamaah untuk datang ke rumah kami ini untuk silaturahmi sekaligus kita untuk belajar ilmu ibadah kemasyarakatan, pembelajaran ilmu tasin Al-Fatihah, tajwid, pembacaan Al-Fatihah yang benar. Ini juga alien dari Musola Ubudiyah dari saudara kita Batur, dialihkan di sini untuk sementara untuk malam ini. Sebenarnya kami menerima yang dadakan. Sebenarnya ada program ke depan tilawah malam Jumat di bulan 8 awal, malam tanggal 2. Alihan dari Ustadz Andi Mirja.
yang berada di Banca. Itu untuk selanjutnya tilawah. Ini hari ini tajwid Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran ilmu kemasyarakatan tajwid Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan menambah silaturahmi kita dan menambah ilmu kita. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi pahala buat kita dan bermanfaat bagi kita, keluarga, dan masyarakat lingkungan kita. Masuk, Lil. Semoga pengajian kita ini terus berlanjut sampai ajal menyebut. Kita insya Allah akan istiqomah untuk mempelajari ilmu tajwid Al-Fatihah. Dan tadi juga kata almarhum Warasul ini, Wiroso tadi, kata kalian tua ini miring baik. Yang anak muda di maju ke. Itu aku tamu dulu, pertama masuk di musyawarah, aku mau sama Ustaz. Tadi aku nak menganak aku, nak maju ke anak aku nih. Aku ini miring baik. Aji Ustaz, jangan. Kau juga aja belajar. Aku rencana punya rencana untuk anak aku baik. Dan alhamdulillah berkat omongan Ustaz, bersyukur. Laju aku melok. Sebenarnya aku minder. Ngomong sama Bambang, sama libur. Langsung, laju aku bubur. Lagi aku yang tuh bubur ya aku. Lagi aku dewe yang tuh. Ternyata banyak pas aku suara tuh. Nah, aja aku iyo. Iyo, aku nah ada minder lagi ya aku. Semangat paling mau. Pas terus di jalan-jalan nih, alhamdulillah bersyukur bertemu dengan Ustadz. Pas diselidiki mana sedeuseun pula dengan Ustadz. Sedeuseun talang balai lamo itu. Kami rasa ini saja yang dapat kami sampaikan karena berhubung hari Setengah 11. Hah? Nah, setengah 11. Di akhir acara nanti kami belum menyuruh para jamaah untuk pulang dulu karena kami telah menyediakan Malam bersama. hidangan malam makan waktu di malam, makan di waktu malam bersama akan disediakan. Kami mohon untuk dinikmati ala kadarnya. Mungkin ini jadi rezeki dan barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kami akhiri, tolong dulu dengarkan pantun saya. Setuju? Aku nak rekam dulu kan. Aja lah. Malam besok, malam Jumat. Malam besoknya malam Sabtu. Besok malam Minggu. Hah? Malam besoknya malam Sabtu. Ya, sudah malam Jumat hari. Kalau seluruh jamaah ingin selamat dunia dan akhirat,
jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Cakep. Lagi. Tiko lagi. Iya. Udah mengapa lah. Lagi Mas aja malam Jumat. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Pantun, bukan sesuai dengan kenyataan. Ini pendek. Pantun. Ya. Hari kami ulangi, hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Cakep. Kok. Besok kita makan. Kalau ada buntu, Rai kau jahat. Yang tadi lah malam besok, malam Jumat, malam besok, malam Sabtu. Akhir saya akhir dan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, memang pastinya kita umatnya Nabi Muhammad. Makan nasi di tengah sawah, nasinya jangan sampai jatuh. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, itulah tadi kesambutan yang disampaikan oleh saudara kita Andi Berlin. Semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pelajaran ilmu agama tentang fikih Fatihah yang akan disampaikan atau dibimbing oleh guru kita Al-Makaram Al-Ustaz Ahmad Sarifuddin SDI. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormati selaku tuan rumah saudara Andi Sumarlin, segenap keluarga. Yang terhormati ketua MPA Syarif saudara Asri Mumin dan segenap pengurus keluarga besar Jemaah MPA Syarif. Lebih khusus lagi saudara kita Kakanda Amir, pengurus Masjid At-Taubah yang bersedia hadir dan mudah-mudahan dapat mengikuti bukan malam ini baik. Mudah-mudahan pasti bergabung silaturahimnya. Insyaallah kalau kita ada majelis, kita berharap dapat Allah kumpulkan keluarga di surga Allah. Amin. Bersyukur kita atas izin dan kuasa Allah, atas ridhonya, atas hidayah dan inayah kita masih dapat bertemu dan berkumpul walaupun harusnya malam ini di Musola Ubudiyah yang pengurusnya adalah Abdul Rahman dari jemaah kita, tapi dikarenakan malam ini ada takziah dan takziah ini kebetulan pula di depan masjid, di depan Musola Ubudiyah takziah itu. Rasa masih kumpul-kumpul di sana, maka dialihlah ke tempat saudara kita di Sumatera ini. Untuk selanjutnya mungkin tetap di sana sampai habis tahun ajaran 2024-2025. Dan untuk di tempat saudara kita Kakanda Andi Mirza, kalau tidak ada halangan yang merintang, mungkin dialihkan atau diambil alih oleh saudara kita di Sumardi untuk malam Jumat ya, malam Jumat ya. Kabarnya mungkin ujung bulan ini akhir Agustus ya dia sudah berangkat ke Raja. Rencananya itu untuk masih sempat sampai ya, Allah alam. Artinya tetap kita lanjutkan. Oke, tidak apa-apa, lebih lemak baik itu nomornya. Jadi tidak ada menghambat daripada pengajian kita. Karena kawan kita masih banyak yang pengen belajar. Jangan memutuskan harapan mereka kan. Termasuk ada 3 ini yang masih ngambang di Masjid Hidayah, di Panca tempat Dandi,
dan satu lagi di Al-Hijrah di Lorong Damai. Di Al-Hijrah itu baru 1 kali. Kalau banyak asal ada rapat, kalau betul pengurus ketua RT asal ada rapat, RT rapat lah rapat pula yang lain. RT rapat dalam rapat pula. Akhirnya libur ngaji, libur lagi. RT gitu, tidak jual rapat tuh RT. Lain rapat yang lain rapat. Lain rapatnya dah. Kalau Jangan sampai menghambat, sayang kan. Kalau terus menerus lagi jadinya terhalang terus gitu. Kasihan dengan kawan kita yang lain. Artinya pasti dialih gitu. Bukan makan gaji, bukan kulit. Insya Allah waktu itu ada terus. Kita tinggal kita tuh lihat baca ngatur waktu itu. Jangan sampai kita diatur oleh waktu. Oke, insya Allah kita diatur lagi ya. Diberikan pemahaman lagi pada kawan-kawan itu. Sekarang apalagi tilawah itu ya. Pengen kan kawan nak baca lawannya. Ada bunga gitu. Kalau 2 kali tidak ngaji, lah 2 kali variasi ya. Susah gitu kawan kita nak ngikutin itu. Macam malam ini alhamdulillah tidak di tempat situ baca dialih ke sini. Artinya bisa tempat itu. Jadi masalah di mana banyak belajar itu. Saudara sekalian, baik. Kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini dengan ucapan puji syukur, tahmid, alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah bagian yang penting. Pokoknya kenapa kita yang bermazhab kepada Imam Syafi'i ini dimulai dengan basmalah ya. Jadi aku menyampaikan kepada kita galau-galau, walaupun kayak kamu di Mekah, jangan sampai nak berubah mazhab kamu sampai sini. Atau andai kata kamu nanti disuruh khotib di tempat lain yang dia tidak baca Bismillah, kayak nemui kamu. Kalau kamu tidak nemui, iya. Kalau aku nemui, iya. Tidak tahu kamu pernah tidak nemui itu? Nah, kamu yang jadi imam ini, bukan kamu dengar, kamu jadi imam, pernah? Bukan kamu makmum ini, kamu disuruh jadi imam. Betul paham di situ, tidak baca basmalah, pernah tak? Pernah. Imamnya langsung, kamu imamnya. Kalau makmum nanti mau dengar. Kalau itu sebagai makmum, ini hukumnya. Kalau sebagai makmum, ini hukumnya. Kalau kamu nemui imam itu tidak baca basmalah, artinya dia bukan bermazhab kepada Imam Syafi'i. Tidak baca basmalah, ingat itu mazhab Imam Malik. Imam Hambali itu baca basmalah, tapi sir. Nah di Mekah ya, itu 2 mazhab itu terkenal, Hambali dan Maliki. Ada saatnya tidak dibaca basmalah, ada saatnya basmalah dibaca dengan sir. Andai kata kita nemu yang imam seperti itu, kamu sebagai makmum jangan ikut-ikutan. Kamu tetap membaca basmalah. Bagaimana Ustaz kalau kita imam sekalipun kamu tetap membaca basmalah karena itu rukun. Yang sunnah boleh jadi tidak apa-apa. Kita jadi imam di tempat itu kira-kira uang itu tidak kunut, boleh kita tidak pakai kunut. Itu sunnah. Oh Ustaz di situ kita jadi imam Ustaz, tahu-tahu sudah assalamualaikum, dia ada zikir bersama, ikuti baik, kan itu sunnah. Tapi kalau untuk Al-Fatihah jangan sampai ikut-ikutan. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada patung belum tentu. Artinya tuh intinya tuh walaupun dia mazhab dia lain-lain, Iya, itu tetap basmalah. Apa dalilnya? Nah, kita buka dalilnya. Itu di dalam ini mazhab Imam Syafi'i ini kuat ya, ada dalil, bukan tak kata dalil. Hadis dalilnya, hadis dalil dari Qurannya dulu. Qat'i Quran ini sebelum masuk kepada hadis ini aku sampaikan supaya kita bisa nyampai itu kepada jemaah kita ya. Jangan sampai kita sudah macam Fatihah ya, mendak kata dasarnya gitu. Siapa tahu ada yang bertanya. Ini di dalam surah Al-Hijr ayat 87 ya. Walaqad atayna sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Ya. Dan sungguh kami kata Allah telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca
berulang-ulang wal Qur'anul azim dan Quran yang agung. Penjelasan ini ya, seolah-olah Fatihah ini terpisah dengan Al-Qur'an. Seolah-olah kami berikan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang. Walaqad ataina sab'an minal mathani. Ya. Wal Qur'anul azim dan Quran yang agung. Seolah-olah terpisah padahal dia satu. Kenapa? Spesial Fatihah ini. Ya, spesial Fatihah ini. Dan di dalam hadis yang sahih pun disebutkan la sholat liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Tidak sah seorang yang sholat tanpa membaca suratul Fatihah. Nah, sab'an sebentar bahasa Arab. 7 sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 itu dibaca dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalil mana lagi yang pacak bantahnya ini juga? Kali tidak kata basmalah berarti tinggal 6. Tidak sesuai dengan ayat ini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wajib baca basmalah itu. Walaupun kamu disuruh di tempat yang kebetulan jemaahnya itu tidak membaca basmalah, kalau berdasarkan kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik tidak baca sama sekali. Secara sir tidak juga ya. Sir itu hambali. Hambali sir. Malik tidak juga secara sir. Hah? Malik tidak secara sir. Kalau Imam Malik malah mulaku makruh, katakan. Tidak bacanya sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bacanya sama sekali. Mungkin ada alasan tertentu dia. Ini alasannya. Dia menganggap ayat basmalah itu bukan bagian ayat-ayat Quran. Cuma untuk apa? Untuk membuka menjelaskan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu ayat. Bagaimana dengan ayat ini? Maka dia membaginya sampai di alaihim siratal ladzina an'amta alaihim sampai situ. Itu 7 kata dia. Tapi tak pasal juga alasan itu. Ayat itu dari 0 ke 0 ayat. Berarti Makanya Fatihah itu dari satu ayat bismillah tetap. iya, basmalah itu sudah dihitung satu ayat kalau mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau Hambali ngatakan itu sunnah apa yang baca untuk membedakan antara sunnah dan wajib. Basmalah dibaca sir, sementara Al-Fatihah dibaca jahar. Tapi walaupun dua alasan itu, aku secara pribadi aku lebih identik kepada pendapat Imam Syafi'i. Ini ikhtilaf ya, cuma tadi aku jelaskan. Kalau aku ngisi kajian, aku jelaskan ini. Aku jelaskan ikhtilafian, aku jelaskan. Contoh kayak kita bahas masalah anjing. Anjing itu kan kalau Imam Syafi'i ingat katanya seluruhnya itu najis itu. Bulunya, ludahnya, keringatnya. Kalau kamu kayak pergi ke Turki, ada salah satu mazhab Imam Malik tidak mengatakan aku ada orang di Turki, orang Muslim. Kalau kafir harus katakan peluknya anjing. Oh, peluknya. Asal jangan anjing itu nyilat. Asal anjing itu tidak keluar ke banyu liurnya. Yang najis itu cuma banyu mazhab Maliki. Nah sekarang andai kata ada anjing masuk ke rumah kamu, tidak nyilat kamu, cuma bulunya kemana-mana, kakinya kemana-mana, kira-kira masih tidak kamu sholat di tempat itu atau kamu bersih ke rumah kamu itu? Ragu tidak kamu sholat di tempat itu? Ragu, sampai kamu tuh berarti. Itu sama itu, lebih teliti kan? Maka di situ letak kehebatan Imam Syafi'i itu, karena dia lebih teliti, tidak galak yang ragu-ragu itu. Karena aku gunung ini seperti itulah. Kalau aku baca, aku pernah baca di forum yang tidak baca basmalah, tetap basmalah. Cuma ya kak, ini banyak itu tidak baca ilmunya, tidak tahu hukumnya apa, tidak tahu. Cuma baca ini beda tanya, tidak tahu lagi. Apa seperti itu? Mungkin aku jelaskan awal-awal kita. Oh iya. Ya, sebenarnya tidak masalah. Cuma itu kan sunnah deh. Yo. Nah kalau masalah zikir itu, ya, itu masuk ke adab.
Ada masuk adab. Kalau kita di tengah zikir usahakan. Kalau kita balik ke ini, makanya perlu hakikat syariat dan akhlak itu penting. Iman, Islam dan ihsan. Iman itu tauhid, Islam itu adalah ibadah yang kita lakukan, akhlak itu adalah ihsan. Jadi kalau orang yang beriman kemudian beribadah tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, dipertanyakan keimanan dia itu. Imannya bagus, tarekatnya bagus, lepas dari jalan la ilaha illallah itu bagus tahlilnya, tidak salah-salah tiap malam zikir, sholat tiap waktu, cuma akhlaknya tidak keruan. Ditanyakan keimanan sama keislaman dia itu. Sampai Nabi ngatuk ini, tidak beriman, uang yang jelek kepada tetangganya. Nah, hubungan berarti. Iya, cermin itu. Seperti itu. Jadi kita akhlak ini penting. Makanya kalau masuk di kitab Bidayah itulah Hidayah karangan Imam Ghazali ngatuk. Nah ini masuk situ. Ada yang kata kamu jadi imam, kebetulan macet kunut, ajak orang lain. Jangan Allahumma hadini, baca Allahumma dina biman hadai, wa afina biman afai, wa tawallana biman tawallai, wa barik lana bima a'tai, wa qina bi rahmatika syarra ma qadai. Begitu fa innaka agak disirkan. Apa untuknya itu? Itu supaya siapa tahu ada di antara jemaah ingin berdoa yang lain. Adab. Janganlah engkau meninggalkan tempat sebagai makmum. Tempat engkau zikir sebelum imam meninggalkan tempat itu. Itu adab. Siapapun itu, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang dulu dari dewi. Malah perasaan imam kecuali dia seluruhnya itu bermazhab kepada yang itu dulu, tidak masalah. Itu masuk adab. Ustaz kan agaklah untuk itu. Ustaz apa Ustaz? Itu kan cuma zikir baik, betul. Cuma adab. Adab itu. Iya, hilang. Hormati dulu imam itu. Hargai dulu. Nah, imam juga itu juga. Imamnya harus punya adab juga. Jangan berlari baik. Oh diam. Ini kau pengen apa doang? Apa tidak imam? Iya. Iya. Apa imam? Doa apa tidak imam? Ada mau itu imam. Yang gitu. Imamnya gila. Kau imam tetap lari imamnya. Nah dia apa? Kita nak kata adab juga imam dalam itu. Unjuk kopi. Kalau kita kira-kira tak nak ngajak zikir, doa paling indah. Oh bila bisyaitan dari bukan dikit. Doa ada terserah ada ngajak lagi lah doa. Sudah selesai. Jadi untuk apa baca nak kemana harau ni? Iya. Jangan seperti itu. Kalau kita di tempat yang bukan mazhab itu, kecuali kita di tempat itu. Kalau aku tempat yang situ aku tahu. Pergi ke tempat yang itu, ayo di sini. Karena warganya itu dah zikir, sudah assalamualaikum warahmatullahi sepi. Oh berangkat aku. Soal sunat. Nah, tapi alhamdulillah orang itu dah akan berangkat sebelum aku sholat sunat. Nah, itu hebat. Itu kita adabnya penting. Makin belum kesana kita arah kita baru belajar fikih syariat. Itu puncaknya itu di adab. Oke, iman, Islam, ihsan. Gua baca nyebutnya baik. Iman itu pelajaran tauhid yang kamu gerak tarekat tuh. Nah, itu belajar ini muat ini. Karena membersihkan hati kita dengan ilmu tasawuf. Kemudian syariat itulah kita pelajari cara tata cara sholat, termasuk bacaan Quran ini, ngaji irama, tajwid itu syariat itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita perlu ihsan. Apa itu ihsan? Yang akan mencerminkan pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Iman yang tercermin, amal yang tercermin dari akhlak itu. Jadi kalau akhlaknya buruk, aku tidak tahu cak mana iman konslet barangkali. Iya, kalau konslet kan, harus kan iman bagus, amal bagus, pribadi juga bagus. Ucapan itu tidak terkeluar kecuali dari sini. Nah, ya. Baik itu sebagai motivasi, ya, sebagai tambahan bahwasanya Fatihah ini ada dalil, ada dasar, ya. Kenapa kamu baca 7? Nah ini dalilnya. Kenapa kamu baca 7 ayat? Kenapa kamu baca basmalah itu dalilnya. Kamu ditanya wong. Perlu ilmu juga kan.
Jangan sampai nak ngancam kurang tu pun agak ilmu rugi. Kita ni kalau datang, pokoknya guru aku, guru kita belum jelaskan. Apa kata guru? Tak tahu, aku lupa. Nah, tahu. Lalu lupa pula. Pokoknya mah itulah. Saru Baik, kita mulai. Ini sampai di mana gitu? Kita mulai dari awal kan? Awal ya? Mungkin ayat 1 dibuatnya. Nah, kalau Quran tidak tahu Quran sama adalah ayat 1. Hah? Fatihah pasti ayat 1. Dah ini dibuatnya, tapi ini dah itu kayaknya. Nah, cak itu nah. Nah itu nah. Itu tidak dibuatnya macam yang Quran. Beda kan sih? Karena aku harus tahu dong Quran. Nah, kali ini lemah dibuatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 ya. Ya. Kali kamu bertemu dengan Quran, ya. Dia basmalah tidak dibuatnya ayat. Yang ini nah, ada katanya satunya nah. Ada tak satu? Ini nah. Nah, nah, nah. Ini. Kacau. Abis dan rengal ada gitu. Quran Madinah biasanya, Quran Madinah. Madinah kan. Di Indonesia ini pasti Indonesia ada kalau tidak ada ini. 12 baris itu. 1 sampai 2 dulu ya malam ini ya. Waktunya. Berapa ulang ya? enggak apa-apa. Ulang-ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih jelas yang ceknya Khalid. Bagus mic-nya. Ketahuan. Keluar 2004. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bahas dulu di bis ya. Sin itu adalah sifatnya sofir. Sifatnya sofir. Sifat huruf ya. Makhrajul huruf itu lisani di lidah. Cuma sifatnya itu adalah sofir, huruf yang berdesis. Ada 3. Dia termasuk sifat yang tidak berlawanan. Ada 3. Zai, sin, sod. 3 ini disebut sifat huruf sofir atau huruf yang berdesis. As, as, os, sofir. Kalau kamu buka bab kiroah, kita cuma kenal sifat huruf kola-kola. Nah, tidak kola-kola be huruf itu. Ada yang sofir. Kola-kola itu huruf yang memantul kan. Ada huruf yang memantul yang disebut dengan kola-kola. Nggak salah, kola-kola. Ya. Coca-Cola, artinya huruf yang mantul. Ba, jim, dal, to, ko. Ab, aj, ad, ato, ato. Ada yang mantul dengan huruf yang samu. Ada yang mantul dengan tidak samu. Jangan salah, banyak keliru pas praktek. Yang mantul dengan huruf yang tidak samu, diantaranya apa? Ab. Apalagi? Dal. Ad. Ya. Apalagi? Jim. Aj. Huruf to itu mantul dengan huruf yang samu. Apa? Bukan ate. Kop. Kop itu mantul dengan huruf yang sama. Kamu kalau kita dengar prakteknya itu salah mantulnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bukan berke, berko sama hurufnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Huruf yang sama. Toma itu juga apa? Bukan at. Kecuali ba, ab, aj, ad. Iya. At'amahum min ju'in wa amanahum min
cara mengucapkannya, itu harus mantul huruf itu. Kalau huruf kola-kola itu harus dipantulkan. Tidak bisa tidak dipantulkan. Kalau kebetulan kita sholat, oleh karena Fatihahnya tidak kati huruf memantul, baik. Kalau ada huruf yang memantul, tidak kamu baca, itu tidak sah baca Fatihahnya itu. Bagaimana huruf yang lain? Huruf yang lain itu fatal dia. Kalau dia kesalahan fatal, ya, itu dosa bagi kita kalau kita paham. Tapi kesalahan kalau fatal jatuhnya makruh. Contoh nih, kita banyak baca surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu banyak yang tidak dipantulkan bacaan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di atas bulan itu kan. Itu tidak berubah. Ustaz itu dal, betul, tahu galau itu dal. Quran tidak kita rubah. Kita merubah bacaan itu, kita rubah oleh bunyi mulut kita rewek merubah itu. Quran tidak berubah sampai hari kiamat, tidak berubah, tetap dal. Cuman huruf mulut kita ngerubah bacaan itu. Qul huwallahu ahad, berarti udah Ustaz mendal pantulkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pantulkan. Dan cara prakteknya juga di antara kola-kola sugro dan kola-kola kubro itu beda. Sugro kecil, pantul di tengah. Kubro itu di akhir, pantulnya agak besar. Kemudian kalau dia ada sabdu di depannya itu pantulnya agak lama. Ini yang simple yang sering kita baca kalau ini. Ketika kita sholat tuh juz amma ini kita baca. Contoh surah Al-Lahab. Itu banyak juga keliru. Ustaz juga ada yang keliru macam itu. Kalau tidak galak belajar barangkali. Atau lah merasa tinggi lah ilmu hakikat barangkali. Ya lagi belajar syariat. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Salah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu cara macam. Karena ada sabdu. Baris itu bukan sikok duo. Setiap ada sabdu, pantulannya agak lama dikit. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma anna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung. Karena tidak kata sabdu. Ya. Ya kira-kira seperti itu gambaran. Maka kalau di yang bukan Fatihah itu makruh kalau kesalahan itu ya khuf jali itu menjadi dosa. Malah tidak baca sama sekali. Banyak salah. Fatihah bukan sekedar makruh dan haram kalau kita salah. Dosa batal. Tidak sah bacanya. Itu yang sampai ke situ. Sama cak kita dari segi makmum. Makmum itu banyak hukum makmum itu. Barengi imam makruh, barengi imam. Sama. Kelambatan nuruti imam batal sholat itu. Dua rukun tinggal batal sholat berjamaah gitu. Yang lebih bahaya lagi itu nului imam. Iya. Imam belum sujud, dia sujud, imam belum sama ke kanan, dia ke kiri. Ya? Itu bukan haram hukumnya. Bukan haram, bukan dosa, jadi dosa itu. Tapi justru membatalkan sholat kita secara berjamaah. Termasuk Fatihah ya. Untuk mandi lagi ya, sin, jadi sin itu adalah sopir. Dan sopirnya tingkat apa? Wusto. Kulangi lagi ya. Sin ini ada 3. Sopirnya ada 3. Sod, Zaidah, Sin. Sofir. Huruf yang berdesis. Kalau dia pakai sukun itu sedang baik. Ya, desisnya tuh sedang baik, jangan kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, angkat lidahnya sedikit. Bismillah, bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya itu jangan terlalu banyak getarannya.
ya, dikurangi. Roh, nah, buka dikit, roh, khalqi itu, ya, dia termasuk di tengah-tengah tuh, ya. Terlatih. Kalau mana kamu mulu habisnya tidak dijatuh. Kalau dia tidak ada terbuka sedikit di sini, dia kagak jatuhnya di apa, di pangkal, jatuhnya huruf kho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kho itu. Rahmanirrahim. Agak buka dikit. Katup di ujung. Sapawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jangan di eret. Alhamdulillahi Rabb. Dikatuk bibirnya, kalau itu syafawi. Rabbil alamin. Itu di mana letaknya? Khalqi. Ini kan satu jalurnya. A sama H itu di sini. Di ujung ini. A dan H. Alif sama Hamzah. Di sini H kecil dan Ain. Sini. Jadi Ain itu jangan keliru. Bapak itu yang kemarin yang ada di Budia itu baru tahu tuh itu. Ustaz, selama ini kukira Ain itu di sini. Ngengok aja. Ngengok ketika Ain di sini. Siapa sih? Ain itu Halki. Yang diedong ini Khosyumi namanya. Seluruh huruf yang berdengung ini ya. Ini kecil ini tuh, tahu kecil. Dulu ada yang gambar deh. Ada krom tuh. Sebagai muda kata. Muda tak kata belum. Kalau tidak kurang komen, tambah tak kata. Ya. Yang di sini itu yang berdengung, selalu huruf yang berdengung itu khosyumi namanya di hidung. Mil qablikum kalau kita katup ini nyata berarti benar huruf itu. Mau masih pacak kita ini bersuara juga tidak masuk itu huruf itu. Masih tidak masuk. Itu biasanya galak idgham ya. Nah, idgham nun mati misalnya bertemu dengan iya, idgham bi ghunna. Itu banyak idgham tapi tidak khusyumi. Mai walau tekan tak masuk, harusnya masuk itu. Idgham bi ghunna. Idgham itu masuk, bi itu dengan ghunna itu dengung, masuk huruf dengan dengung. Dengung dari mana? Dengung tak apa disebut? Bukan di dengung. Kita nyelas ke murid lah salah dulu. Idgham ke. Bukan itu idgham. Idgham itu masuk huruf. Yang itu bukan idgham, dengung itu bukan idgham. Dengung itu ghunna. Kita salah nyebutnya. Kau tuh dengung ke dengungku, idgham ke. Bukan. Idgham itu memasukkan huruf. Ghunna itu dengung. Hilang dia. Tapi kok masih. Iya, itu baru idgham tapi tidak ghunna. Idgham betul. Makanya orang banyak qori itu banyak langsung disilang. Lagunya bagus. Mayaku harusnya ya. Seperti itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
kan alamin 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita ulang dulu itu dulu ya. Simak ya, satu dan dua ayat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu dan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-azim. Al-Fatihah. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. خصوصا بهذا مجلس جميع القراء الشريف بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزد أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.